adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, aku akan mengutus roh penghibur kepadamu. Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 24 Mei 2022 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Mengawali permenungan kita, saya mengajak saudara-saudari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu setia mendampingi kami, murid-murid-Mu, para pengikut-Mu. Engkau tidak menghendaki bahwa kami mengalami kesepian, karena itu Engkau menjanjikan Roh Kudus yang akan mendampingi kami sebagai roh penghibur. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus kepada para muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, aku akan mengutus roh penghibur kepadamu." Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, dalam perikop ini Yesus menyinggung Allah Roh Kudus. Dialah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, apa peran pribadi Allah yang ketiga ini? Yang tidak lain adalah Allah Bapa sendiri dan Allah Roh Kudus. Yaitu bahwa Dia akan mendampingi kita para murid walaupun Yesus akan naik ke surga meninggalkan kita. Tetapi toh Dia tetap hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Bahkan dikatakan Roh Kudus ini akan menjadi penghibur bagi segenap umat beriman. Sebab Dialah yang akan menginsafkan dunia akan segala dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa maksudnya kata-kata Yesus bagi kita pada hari ini? Bahwa kalau Roh Kudus datang dan tinggal bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, kita selalu insaf akan segala dosa-dosa kita. Terutama supaya kita lebih percaya dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus menghendaki supaya kita sungguh percaya dan mengandalkan Dia, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran, buah-buah kasih dalam hidup ini. Itu mengenai peran Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa karena kurang percaya kepada Kristus. Kedua, akan kebenaran, bahwa melalui peran Roh Kudus, kerja Roh Kudus, kita menyadari bahwa Yesus sungguh Putra Allah yang kini sudah kembali kepada Bapa di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dialah yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Sebab apa yang dikatakannya semua berasal dari Allah. Dan
Hal yang ketiga yang akan diinsafkan kepada kita oleh Roh Kudus, yaitu soal penghakiman. Bahwa dengan penyaliban Yesus di kayu salib di Bukit Golgota, melalui wafat dan kebangkitannya, kini Yesus mengalahkan semua kuasa-kuasa dunia, termasuk kuasa kejahatan dan kuasa setan. Melalui salibnya kita dibebaskan dan ditebus dari dosa-dosa kita, oleh sengsara, oleh derita, dan seluruh pribadi Yesus yang telah bangkit mulia. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah saudara-saudari, kita percaya betul kepada Roh Penghibur dan memohon selalu biarlah Roh Penghibur itu tinggal dan berkarya dalam kehidupan kita, agar kita sanggup memberikan kesaksian seperti dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas berada di Filipi, saat mereka dipenjarakan, mereka tidak berontak dan melawan, tetapi mereka terus-menerus memuji, memuliakan Tuhan, sehingga terjadi mukjizat di mana Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Bahkan orang-orang yang menjaganya, terutama kepala penjara, bertobat dan meminta diri untuk dibaptis karena ajaran dan pewartaan Paulus bersama dengan teman-temannya Silas. Semoga kita semakin berani mewartakan Kristus, karena Rohnya yang kudus, Roh Penghibur, menemani, menguatkan, dan membimbing kita setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Roh Kudus, Roh Penghibur akan Kau utus kepada kami melalui Putramu Yesus. Semoga kami selalu terbuka akan karya Roh Kudus dan mengandalkan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.